Sahabat, menelusuri kemiskinan dalam Al-Quran, terlihat bahwa terjadinya kemiskinan itu tidak hanya disebabkan faktor pribadi yang tidak berusaha secara baik sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Namun, Al-Quran juga mensinyalir bahwa kemiskinan yang terjadi itu disebabkan sistem sosial yang membuat masyarakat tersistem menjadi miskin dengan kebijakan yang diperbuat atau yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural. Pada dasarnya, miskin kaya adalah sunatullah, sebab tiada orang kaya tanpa orang miskin. Sebaliknya, tiada orang miskin tanpa orang kaya. Al-Quran menyebutkan bahwa kaya miskin adalah sebuah sistem dalam kehidupan. Keduanya merupakan perangkat dari sistem itu sendiri. Ketiadaan yang satu akan menafikan yang lainnya. Tidak akan ada orang kaya tanpa orang miskin. Dan orang miskin pasti selalu membutuhkan orang kaya sebagai sumber rezekinya. Allah berfirman, "Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Sahabat, Al-Quran sendiri telah menyiapkan seperangkat perintah dan alat bagi manusia untuk menunjuk manusia dalam mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, Allah menyuruh setiap individu untuk melakukan usaha mencari rezeki secara maksimal dalam memperoleh kebutuhan hidupnya. Allah telah menyiapkan rezeki di dunia ini untuk manusia, seperti dalam firman-Nya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mengajarkan etos kerja bagi umatnya untuk menjemput rezeki. Yang kedua, Allah menyuruh kepada sesama untuk saling memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Quran Surat An-Nur ayat 22. Dalam konteks ini, terjadilah apa yang disebut dengan interdependensi atau saling ketergantungan antara si kaya dan si miskin. Keduanya hendaknya bisa saling membantu dan saling mengerti posisi satu sama lain. Yang ketiga, dibutuhkan political will pemerintah untuk memperhatikan mereka yang kurang mampu dengan berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, dan modal kerja. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah dalam firman-Nya, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan." Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat di atas,
Islam membebankan zakat kepada negara untuk bertanggung jawab menjamin standar kehidupan minimum bagi masyarakatnya, terutama kepada para mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jaminan kehidupan berupa pemberian zakat ini hanya ditujukan kepada orang yang telah sampai tingkatan muzabi atau orang yang mampu membayar zakat. Sungguh, betapa Islam itu sangat mulia karena memedulikan kemiskinan, dan Islam melakukan pendekatan ekonomi yang berkeadilan untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan diperintahkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Bahkan Rasulullah pun memerintahkan secara tegas untuk melakukan political will terhadap pemungutan zakat untuk para fakir miskin. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkan untuk memungut zakat dari kelompok masyarakat kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Sistem ini juga telah dijalankan oleh para pemimpin Islam pada periode awal, yakni pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Islam telah membuat kontrak kepada negara untuk dapat mengelola sistem jaminan ekonomi yang dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dapat terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Pesan ini sangat tegas dan disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran sebagai bentuk jaminan keperluan pokok bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti orang miskin dan atau anak yatim. Penghardikan kepada anak yatim dan penelantaran orang miskin justru disejajarkan dengan pendusta agama, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Sahabat, betapa Al-Quran itu adalah kitab suci yang lengkap, karena di dalamnya terdapat seperangkat norma dan segala hal dijelaskan secara detail, mulai dari menyikapi fenomena kemiskinan, memberi motivasi kepada setiap individu untuk meraih rezeki yang disiapkan Allah, hingga menyiapkan sejumlah instrumen ekonomi lainnya sebagai aturan baku negara untuk mengentaskan kemiskinan. Wallahu a'lam bishawab.